Langkah baiknya yang pertama itu lihat dulu data di mana lokasi-lokasi di Indonesia ini yang paling banyak potensi permajaan sawit rakyatnya dan yang paling sedikit jumlah penangkaran bibitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ulfa, tim dari Gamal Institute. Kali ini kita akan wawancara bersama narasumber pilihan kami, yaitu Bapak Putra sebagai Direktur CV Dharma Nusantara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, mengenai wawancara kali ini yaitu tentang bagaimana kiat sukses berbisnis di perkebunan dan kehutanan. Oke, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo, selamat siang Pak Putra. Ya, selamat siang Mbak sekalian, selamat siang. Nah, Bapak ini kan merupakan sosok inspiratif nih buat khususnya para pelaku perkebunan ya di bidang perkebunan dan kehutanan. Kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih awal mula Bapak terjun dalam bisnis ini tuh sejak kapan ya Pak? Jadi saya mulai bisnis tanaman perkebunan dan kehutanan kalau tidak salah 15 tahun yang lalu. Dari sejak saya tamat kuliah tahun 2005, saya sudah mulai pembibitan kecil-kecilan. Jadi asal muasalnya itu ada kegiatan-kegiatan tanaman-tanaman kehutanan. Tanaman-tanaman kehutanan itu ada dua jenis. Yang pertama tanaman yang sifatnya untuk kayu, dan yang kedua tanaman-tanaman buah-buahan atau istilah di kehutanan itu namanya MPTS. Terus berlanjut, komoditi-komoditi kehutanan ini karena melibatkan masyarakat sekitar hutan, ada jenis-jenis tertentu yang menghasilkan untuk menambah pendapatan petani. Contohnya karet, kakao. Karena ada kebutuhan-kebutuhan begitu, makanya kita siapkan bibit karet dan bibit kakao. Gitu, Mbak. Ya, jadi bibit karet dan bibit kakao ya sementara yang disiapkan? Dulunya itu kita mulai dari tanaman kehutanan dan tanaman-tanaman perkebunan, tapi di kegiatannya di kehutanan. Karena ada beberapa komoditinya tanaman kakao dan tanaman karet, di situ kan harus ada proses-proses perizinan. Itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kehutanan tidak terlalu banyak karena perusahaan yang kita punya ada beberapa perusahaan, ada CV, ini perusahaan keluarga Mbak, CV Dharma Nusantara, CV Putra Perkasa, dan CV Citra Taruna Mandiri. Kita jauh lebih fokus ke pengadaan untuk tanaman perkebunan. Di tahun 2006 sampai 2009 banyak kita dapat kegiatan-kegiatan pengadaan bibit karet okulasi. Itu Mbak, sementara. Oh, berarti tidak hanya bibit karet dan kakao ya Pak ya. Berarti tapi sementara ini di penangkaran Bapak berarti apa aja tuh Pak bibit yang Bapak tangkarkan gitu? Sekarang sudah tahun 2021, jadi kan pengadaan bibit ini kita sesuaikan dengan permintaan baik kebutuhan oleh HPP BN, juga kebutuhan oleh petani-petani. Kalau yang sekarang yang ada di lapangan itu ada beberapa tanaman bibit kehutanan, kopi, juga kelapa sawit. Cuman yang paling dominan dari tahun 2012 kita menangkarkan bibit kelapa sawit yang paling banyak. Iya, kelapa sawit yang paling banyak. Terusnya untuk mendukung program PSR ya Pak ya biasanya tuh? Kalau dulunya tidak, kalau dulunya karena posisi kita di Sumatera Utara dekat sekali dengan pusat penelitian kelapa sawit. Jadi dulu ada program namanya Waralaba franchise. Jadi kecambahnya dari pusat penelitian kelapa sawit, dengan mereka memberikan pihak PPKS memberikan keringanan bayar, dan mereka membantu juga market kita. Kalau Waralaba bibit kelapa sawit sudah lama Mbak, sudah dari tahun 2009 sudah kita mulai. Alhamdulillah di tahun 2017 kita ada informasi mengenai kegiatan PSR, peremajaan sawit rakyat.
Tapi saat itu kita masih belum yakin, kita masih konsen untuk mengadakan permintaan-permintaan oleh petani, permintaan petani, pengadaan yang sifatnya APBD atau APBN. Di tahun 2018, situ baru mulai kita mengisi, ada belum terlalu banyak saya buat tahun 2018. Mungkin kurang lebih sekitar 500.000 batang kelapa sawit 2018. Kita mengisi di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, gitu Mbak. Oke, berarti tadi tuh Bapak sebutkan waralaba juga. Itu waralabanya dengan siapa saja tuh Pak mitranya? Kalau waralaba kita dari dulu dengan PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dan sampai saat ini kita hanya waralaba ataupun kerjasama dengan PPKS saja. PPKS ya Pak ya? Iya. Oke. Sementara kalau di total berarti Pak khususnya yang sawit tuh kira-kira di penangkaran Bapak sendiri itu sudah berapa tuh Pak untuk pengadaan ini? Saat ini atau yang sudah pernah kita buat? Oke, yang pernah dibuat kira-kira berapa? Kemudian saat ini dipersiapkannya juga berapa? Kalau yang sudah pernah kita buat dari tahun 2008, 2009 sampai saat ini mungkin sudah lebih dari 5 juta batang, Mbak. Nah, tapi kita sesuaikan dengan permintaan-permintaan. Yang paling banyak memang di 3 tahun terakhir. Di tahun 2018, 2000 sampai saat ini, sampai tahun 2021. Kalau situasi saat ini, di tahun 2021, stok bibit kita yang di lapangan atau di pembibitan, bervariasi Mbak jumlahnya, jumlah umur tanamannya, ada yang usia 12 bulan, ada usia 8 bulan, ada juga yang masih baby. Totalnya ada potensi bibit kita kurang lebih 1.100.000 batang. Posisi sekarang di pembibitan. Oke, sekitar 1 jutaan ya Pak ya potensi. Iya. Oke, sangat banyak. Nah Pak, kalau untuk permintaannya nih Pak, biasanya itu dari mana saja nih Pak permintaan bibit ini? Karena kita sudah lama, kemitraan kita juga dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit juga sudah lama, jadi kita sudah ada langganan-langganan tetap. Contoh perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang di luar BUMN atau BUMD, PT-PT swasta, juga sudah langganannya sudah lama dengan kita. Tapi kalau market terbesarnya saat ini, itu di Permajaan Sawit Rakyat. Di Permajaan Sawit Rakyat. Pak, untuk potensi permintaannya sendiri itu bagaimana Pak? Pasti lebih banyak lebih banyak permintaan ya? Atau gimana nih Pak? Kalau sekarang situasinya saya sudah lihat data-data PSR Permajaan Sawit Rakyat di 3 provinsi. Kebetulan lokasi kita kan di tengah-tengah nih Mbak. Sumatera Utara ini kan berdekatan dengan Aceh dan berdekatan dengan Riau. Ada hitung kurang lebih Riau, Sumatera Utara, dan Aceh ini untuk program PSR tahun 2021 lebih kurang 60.000 hektar. Kalau kita sinkronkan dengan data kecambah, yang pertama data bibit yang dibuat oleh PPKS sendiri, penangkar-penangkar yang sudah lama, pertumbuhan penangkar-penangkar baru. Tapi biasanya dari target Permajaan Sawit Rakyat itu kan tidak 100%. Biasanya ada kendala-kendala teknis, ada kendala-kendala administrasi. Tapi dari jumlah yang ada, yang sekarang sudah ditangkarkan oleh PPKS dan penangkar-penangkar waralabanya ataupun penangkar-penangkar yang baru, lebih kurang seimbang, Mbak. Seimbang antara permintaannya dengan stok barangnya. Oke, alhamdulillah. Iya, berarti tidak tidak terlalu banyak bibit yang mungkin tidak terserap atau tidak tersalur begitu ya Pak, kalau kebutuhan dan permintaannya kita tercukupi. Oke, ini nih. Iya. Kira-kira Pak, ada nggak sih peluang kerjasamanya gitu? Seandainya ada, itu bagaimana Pak sistemnya di Bapak? Kalau peluang kerjasamanya, kalau saya kan memang dari dulu selalu saya menciptakan kerjasama dengan penangkar-penangkar yang lain atau penangkar-penangkar kecil. Kalau dia bibit kelapa sawit ini kan agak riskan, terkendala
luasan dan permodalan. Kalau kita kerjasamakan dengan penangkar-penangkar kecil, agak rawan, Mbak. Apalagi bibit kelapa sawit ini kan kecambahnya juga mahal. Yang selalu saya kerjasamakan dengan penangkar-penangkar lain, pengen masuk dalam dunia penangkaran, itu tanaman-tanaman hutanan. Tanaman hutanan ataupun tanaman buah-buahan. Kalau khusus kelapa sawit, karena banyak di Sumatera Utara ini, banyak yang dulunya kan banyak yang tidak jelas asal usulnya. Apalagi kita mengontrolnya juga kalau kelapa sawit agak susah. Iya, oke. Iya Pak, tapi berarti tidak menutup kemungkinan bisa ya Pak ya bekerja sama begitu? Kerjasama kalau di kelapa sawit ya, tergantung Mbak, tergantung nanti polanya seperti apa, konsep kerjasamanya seperti apa. Balik-balik lagi, di PSR ini ada suatu kendala, rata-rata kendalanya selalu mirip-mirip di setiap provinsi, baik di Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Riau. Kendalanya masalah lahan. Lahan memang di 3 provinsi yang saya kerjakan, yang saya dalamin ini permasalahan-permasalahan di lapangan, selalu areal-areal yang mau direplanting, yang masuk dalam usulan PR, bersinggungan dengan kawasan hutan. Nah, jadi target luasan selalu tidak tercapai. Iya, kendalanya di sana ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Pak ya. Amin, amin Mbak, amin. Iya. Oke Pak, mungkin ini nih yang menjadi menarik. Kira-kira apa nih Pak tips dari Bapak gitu mengenai kiat sukses gitu, bisa sukses berbisnis di perkebunan dan kehutanan ini, kira-kira untuk anak muda yang mungkin ingin mau terjun nih Pak ke bisnis seperti yang Bapak lakukan sekarang ini? Kalau kiat sukses dari saya, segala sesuatu itu lakukanlah secara fokus, konsentrasi, karena pembibitan penangkaran bibit ini bukan bisnis yang sifatnya manajerial, tapi teknis. Alangkah baiknya kalau ada generasi-generasi muda, generasi milenial yang pengen ikut atau nimbrung dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembibitan, mulailah di bawah dan mulailah sedini mungkin, sehingga ibarat kata kalau kita sudah nanti di posisi manajer atau di posisi kita penyandang dana, kita paham seluk-beluk dan potensi-potensi masalah, serta kalau di tanaman ini penangkar bibit ini selalu mengalami yang namanya dia hama penyakit. Nah, di situ harus kita kuasai bersama. Jadi nggak bisa kita selaku kita punya modal, kita ngebos, kita nggak peduli, kita nggak mau tahu permasalahan-permasalahan di bawah, dan kita juga harus pelajari ilmu-ilmunya secara detail, Mbak. Resep saya itu, jadi kerjakan segala sesuatu itu secara fokus. Kalau kita fokus, mudah-mudahan besar, Mbak. Tapi kalau kita tidak fokus, ya kalau kita kerjanya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Iya, amin, pasti Pak. Iya, jadi kalau modal itu nggak cukup ya Pak ya, apalagi mungkin hanya niat juga, itu harus action lebih. Iya, betul Mbak. Karena ini sifatnya teknis Mbak, jadi banyak permasalahan-permasalahan, ya, banyak juga seluruh terkait masalah tanaman ini. Ini macam anak bayi. Hanya saja kalau sawit ini kan kalau kecil itu masih namanya baby back atau seri, ngerawatnya rawan kena penyakit, rawan juga nanti pertumbuhannya tidak normal. Iya, hamanya betul ya Pak. Kira-kira apa nih kendala yang paling sulit mungkin dalam perawatan atau dalam bibit yang Bapak tangkarkan ini Pak? Kalau pengalaman saya, kalau dulu sih masih di awal-awal, saya masih bingung atau belum dapat mungkin kiat-kiatnya untuk mengantisipasi penyakit karat daun. Nah, tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir kita sudah dapat kiat-kiatnya, dan memang harus benar-benar intens kita merawat bibit ini, Mbak. Iya, sering mengikuti pelatihan, mungkin workshop gitu ya Pak ya, untuk. Jadi mandor kalau kita yang mau terjun atau yang baru terjun, alangkah baiknya kalau ada workshop, kalau ada pelatihan diklat. Kalau sekarang mungkin ya karena di era COVID ini kita masih diatur oleh
protokol kesehatan. Ya langkah baiknya kita harus banyak baca juga, banyak jurnal-jurnal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit terhadap cara pemilihan. Ada juga webinar atau pelatihan-pelatihan, Pak. Iya betul Pak. Atau kalau mau menyempatkan waktu di Sumatera Utara, di Kota Medan ada namanya Pusat Penelitian Sawit. Di sana banyak master-masternya untuk hal-hal yang seluk-beluk masalah kelapa sawit, mereka siap itu untuk memberi jawaban. Iya betul. Oke, balik lagi Pak, kalau misalnya tadi khususnya di penangkaran kelapa sawit Bapak itu kan bermitra dengan PPKS Medan, itu bibitnya apa saja Pak yang Bapak varietesnya yang sangat diminati? Kebetulan memang kita selalu membuat itu yang selalu diminta beberapa varietes, cuman varietes yang paling unggul itu di KLP 540 yang pernah diresmikan, atau Pak Jokowi yang meresmikan di tahun 2017. Setelah itu ada lagi di KLP Simalungun, ada juga Dampi. Kebetulan kita tangkarkan sekarang lebih kurang ada 1 juta lebih di penangkaran kita, 3 jenis itu, Dampi, DKLP Simalungun dengan DKLP 540. Oke, sementara 3 varietas itu ya Pak yang banyak gitu peminatnya. Untuk tanaman kopi kita ada 300 ribuan sekarang di lokasi penangkaran kita. Itu varietesnya varietes kopi Arabica Sigara Rutang, produk atau sumber benihnya unggulan lokal Sumatera Utara. Oke, harusnya kita ini nih Pak keliling kebun mungkin ya biar lebih nih visualnya gimana nih kita cuma berhubung mungkin nanti next time ya Pak ya kita bisa lihat-lihat nih lahan Bapak di penangkarannya gitu, bibit-bibitnya, kemudian kita bisa lihat secara langsung, itu biasanya lebih seru. Oke, baik Pak Putra, terima kasih banyak atas wawancara kita kali ini, sangat menginspirasi. Sama-sama Mbak. Sudah meluangkan waktunya Pak Putra. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan Pak? Jika adik-adik kita atau milenial muda nih yang pengen jadi penangkar bibit atau yang pengen mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis perkebunan, langkah baiknya yang pertama itu lihat dulu data di mana lokasi-lokasi di Indonesia ini yang paling banyak potensi permajaan sawit rakyatnya dan yang paling sedikit jumlah penangkaran bibitnya. Supaya apa? Supaya tidak bersinggungan dengan penangkar-penangkar yang sudah ada atau penangkar-penangkar yang sudah lama. Nah, yang kedua, jika usahanya pengen besar, kuasailah bisnis ini, karena bisnis ini kan sifatnya teknis, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Putra sudah meluangkan waktunya dan sangat menarik sekali diskusi kita siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Putra. Terima kasih Mbak. Dan Mbak Hera, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik sekali wawancara kita kali ini bersama Pak Putra, Direktur Sipi Dharma Nusantara. Sampai jumpa pada wawancara berikutnya dengan tokoh inspiratif perkebunan Indonesia yang lainnya. Sampai jumpa.